Di bulan April kemarin, Marco Rubio selaku salah satu senator dari Amerika Serikat mendapatkan perhatian publik atas statementnya yang dianggap narsis. Dalam statement tersebut, pria berumur 51 tahun ini bilang kalau dia mengecam tindakan China dan Brazil yang memiliki kesepakatan dagang internasional pakai mata uang sendiri dan tidak lagi menggunakan uang dolar Amerika. In 5 years, because there'll be so many countries transacting in currencies other than the dollar, that we won't have the ability to sanction. Menurut Rubio, hal tersebut akan melemahkan posisi Amerika Serikat sampai-sampai tidak bisa memberi sanksi. Hal ini jelas mendapat respon negatif sebab banyak orang yang menganggap Amerika memang tidak punya hak untuk memberi sanksi pada negara lain. Apalagi Amerika banyak melakukan standar ganda. Contohnya, memberikan sanksi pada Rusia sebab penyerangan ke Ukraina, tapi tidak memberikan sanksi ke Israel yang brutal di Palestina. Nah, masalah pelemahan Amerika bukan cuma China dan Brasil saja yang terlibat, namun banyak negara yang tergabung dalam BRICS. Tentu saja banyak pertanyaan yang mengitari organisasi tersebut. Mulai dari siapa yang membentuk, alasan BRICS ini dibentuk, apa masa depan yang dibawa BRICS, dan tentunya masih banyak lagi. Mari kita sedikit membahas bagaimana BRICS ini terbentuk. Organisasi ini pertama kali muncul di tahun 2001 kemarin lewat pertemuan antara Brazil, Rusia, India, dan China. Makanya di awal namanya cuma BRIC atau BRIC. Sejak pertemuan tersebut, direncanakanlah beragam hal yang kemudian dibahas pada konferensi tingkat tinggi pertama BRIC pada tahun 2009 di Yekaterinburg, Rusia. Dalam KTT tersebut, ada beragam rumusan yang dihasilkan sebagai tujuan dari BRIC, mulai dari peningkatan situasi ekonomi global, reformasi lembaga keuangan, sampai bagaimana kerjasama yang lebih baik bagi keempat negara. Nah, setahun kemudian di tahun 2010, Afrika Selatan pun masuk sebagai member kelima dan mengubah nama organisasi menjadi BRICS. Setelah AFSEL ini masuk, dilakukanlah beragam agenda lanjutan dari BRICS. Salah satu yang paling revolusioner adalah perencanaan mata uang baru untuk transaksi internasional dan sebagai cadangan uang global. Di mata BRICS, mata uang baru ini harus punya 3 sifat utama, yaitu beragam, supaya tidak didominasi satu mata uang, lalu stabil, supaya tidak mudah terkena inflasi, dan mudah diprediksi sebab terbukanya informasi soal tatanan politik negara yang terlibat. Dari 3 sifat ini saja kita sudah bisa tahu ya, kalau negara-negara BRICS ini mengharapkan mata uang yang jauh berbeda dari sifat-sifat dolar Amerika. Nah, meski hanya dihuni oleh 5 negara untuk saat ini ya, BRICS dianggap sebagai rival utama dari blok G7 yang merupakan organisasi internasional yang dibentuk oleh Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Prancis, Italia, dan juga Jepang. Kata rival ini tentu tidak berlebihan, sebab BRICS memiliki potensi yang luar biasa. Populasi dari kelima negara ini kalau digabung mencapai 3,21 miliar jiwa atau 41,5% dari populasi bumi. Kemudian luasnya mencapai 39,7 juta kilometer persegi atau 26,7% dari luas permukaan bumi. Lalu persoalan PDB kelima negara ini menghasilkan 56,65 triliun US dollar atau 855,4 kuadriliun rupiah yang merupakan 32,5% dari total PDB dunia. Nah, gilanya lagi, potensi ini akan bertambah seiring besarnya minat negara lain untuk bergabung di BRICS. Dari pengakuan China, ada 13 negara yang sudah tertarik termasuk negara kaya seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kemudian ada juga negara berkekuatan militer super yaitu Iran. Nah, dari membahas BRICS ini, satu hal yang paling menarik adalah tujuan mereka itu untuk mengubah tatanan ekonomi dunia. Kerjasama antara negara ini yang sudah tidak ingin menggunakan dolar Amerika ya, jelas mengindikasikan akan datangnya perubahan besar-besaran di dunia ekonomi internasional. Bahkan seperti yang dibahas tadi, BRICS akan membuat mata uang baru untuk transaksi mereka sendiri. Meski nama uang ini belum ada, tapi pembuatan mata uang baru BRICS akan dibahas pada konferensi tingkat tinggi mereka di Afrika Selatan mendatang. Nah, tentu saja ada yang bertanya, mengapa BRICS ini ngotot untuk mengganti dolar?
Jawabannya simpel, karena dolar sekarang udah menjadi senjata yang lebih berbahaya dari nuklir, sebab digunakan oleh Amerika untuk menekan suatu negara lewat sanksi. Salah satu contoh paling menghebohkan itu jelas datang dari Rusia, lewat sanksi Amerika setelah invasi Ukraina dimulai. Dalam sanksi tersebut, Amerika beserta sekutunya mengeluarkan 7 bank Rusia dari jejaring perbankan internasional SWIFT atau Society for Worldwide International Financial Telecommunication, serta membekukan aset Rusia di luar negeri. Efeknya, cadangan devisa Rusia yang sebelum invasi mencapai 643 miliar US dollar atau 9,4 kuadriliun rupiah harus beku lebih dari 50% sebab ditempatkan di luar negeri yang tidak lain tidak bukan di Amerika dan juga negara sekutunya. Sebab kekurangan devisa, rubel Rusia pun jadi anjlok. Sebelum invasi bernilai 201 rubel per 1 rupiah, kemudian menjadi 133 rubel per rupiah. Selain Rusia, ada juga Iran yang kena sanksi Amerika di tahun 2012 kemarin nih, yang menyebabkan 50% ekspor minyak mentah mereka gagal dan mengalami kerugian. Akhirnya, inflasi di Iran tidak terhindarkan dan mencapai 45%. Dengan fakta ini, Amerika sulit mengelak dan berdalih kalau mereka tidak menggunakan dolar sebagai senjata untuk menekan lawan. Jadi jika Senator Amerika Marco Rubio tadi marah sebab di masa depan akan sulit menjatuhkan sanksi kalau dolar melemah, mereka wajar panik karena kalau kekuatan dolar melemah, siapa yang mau dengar Amerika lagi? Gototnya BRICS untuk lepas dari dolar Amerika dan juga membuat mata uang baru membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sesungguhnya, yaitu masa depan apa yang akan dibawa BRICS untuk dunia? Apakah akan lebih baik atau lebih buruk? Kemungkinan pertama, dunia baru yang akan dilihat BRICS adalah dunia yang lebih baik. Perputaran ekonomi internasional yang tidak cuma berputar di dolar Amerika memberikan kemungkinan baru untuk negara berkembang menguatkan mata uang mereka. Tentu, kita terbayang bagaimana untungnya jika Indonesia mendapat kesepakatan yang sama seperti kesepakatan Cina-Brazil yang berdagang pakai uang sendiri. Kita jelas bisa menghemat pajak pertukaran uang rupiah menjadi dolar dalam angka yang sangat besar. Ya, semoga saja bayangan baik ini bisa cepat terrealisasi. Apalagi Indonesia dan negara ASEAN lain sudah sepakat untuk menggunakan mata uang lokal dan meninggalkan dolar Amerika Serikat. Kemungkinan kedua adalah dunia baru yang lebih buruk. Perubahan mata uang dan dominasi dolar yang melemah jelas akan memberikan kontraksi ekonomi yang luar biasa untuk negara lain. Bahkan, dalam pandangan yang lebih ekstrim, perubahan ekonomi ini bisa saja membawa dunia ke perang dingin yang baru. Jadi ya, semua masih abu-abu. Tapi kalau harapan besarnya aku cuma satu nih. Semoga BRICS ini bisa memecah kebuntuan ekonomi dunia atau setidaknya penyeimbang. Karena nggak bisa dipungkirin dolar Amerika overpower parah dari dulu sampai sekarang. Nah, itu dia video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.